Perubahan secara spiritual menjadi ciptaan yang baru memang telah terjadi, tetapi kebiasaan lama masih mendarah daging. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk menggantikan kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh-Nya untuk boleh bertemu dalam program Mendengar Suara Tuhan hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersatu hati, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dari kehidupan kami, penjagaan dan pemeliharaanmu Tuhan, kami rasakan sampai pada saat ini. Kami masih diberi nafas hidup, bahkan kami boleh bangun dari istirahat tidur malam kami dengan tubuh yang sehat dan kuat yang terus diperbaharui. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu sebagai bekal bagi kami dalam kami menjalani hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba mencuri benih firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, biarlah benih firman-Mu tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan biarlah kemuliaan hanya menjadi milik Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Kolose 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10, firman Tuhan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Judul perenungan kita di pagi hari ini, hidup yang diperbaharui. Jemaat di Kolose adalah salah satu dari beberapa jemaat yang mendapat sebuah penghormatan karena menerima surat pengembalaan dari Rasul Paulus. Kota Kolose sendiri sebenarnya merupakan kota yang tidak terlalu besar, kota yang kecil, yang sebenarnya tidak terlalu penting pada masa itu. Namun di tengah kesibukannya, Rasul Paulus tetap meluangkan waktu untuk menulis surat bagi jemaat di Kolose. Jika kita membaca kitab Kolose, kita akan menemukan bahwa jemaat di Kolose adalah jemaat yang telah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih Kristus, dan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal melalui pemberitaan Injil. Namun ternyata ada permasalahan dalam praktik kehidupan mereka, di mana jemaat di Kolose telah mengalami kelahiran baru tetapi masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama. Mereka tidak menyadari bahwa sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus Yesus, mereka harus hidup dalam realitas yang baru. Kolose 2 ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudaraku, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seharusnya ia mengalami sebuah transformasi. Dan transformasi ini bukan sekedar ide, bukan sekedar harapan, melainkan sebuah kenyataan yang pasti. Paulus juga menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 5 ayat 7, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seorang Kristen bukan sedang berproses menjadi ciptaan baru, tetapi ia sungguh-sungguh telah menjadi ciptaan baru.
Paulus bahkan menegaskan, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kepada jemaat di Kolose sendiri, Paulus juga menegaskan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Kata telah dan kata sudah di situ menggambarkan sebuah perubahan yang nyata dari bentuk lama ke bentuk yang baru, dari sifat yang lama kepada sifat yang baru, dari kelakuan atau tabiat yang lama kepada tabiat yang baru. Ada realitas baru yang terjadi dan harus disadari oleh setiap orang yang percaya dan mengaku milik Kristus Yesus. Namun, seperti yang dialami oleh jemaat di Kolose, banyak orang Kristen saat ini tidak menyadari realitas ini. Akibatnya, meskipun mereka telah menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang telah bergereja, mereka masih saja berperilaku seperti manusia duniawi. Mengapa hal ini terjadi? Ya, mengapa seseorang sudah beriman, dikatakan beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi masih saja berperilaku seperti manusia duniawi? Saudara-saudaraku, perubahan secara spiritual menjadi ciptaan yang baru memang telah terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kebiasaan lama itu tetap mendarah dan telah mendarah daging. Oleh karena itu, diperlukan sebuah yang namanya usaha untuk menggantikan kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Agar kebiasaan baru dapat terbentuk, maka seseorang itu perlu mengalami yang namanya pembaharuan pengetahuan akan kebenaran yang baru. Diperlukan pengajaran firman Tuhan secara terus-menerus. Ketika seseorang diperbaharui secara terus-menerus dalam pengetahuan akan firman Tuhan, ia akan memiliki pemahaman yang lengkap, ia akan memiliki pemahaman yang sempurna, sehingga dia tidak lagi tertarik apalagi mengikuti cara berpikir duniawi. Sebagai ciptaan yang baru, kita masih dan harus terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan. Kebiasaan lama yang telah melekat dalam hidup kita harus kita ganti. Kebiasaan lama yang seperti egois, pemarah, pendendam, dusta, pencuri, mendukakan Roh Kudus, hidup tidak taat, harus diganti, harus ditinggalkan. Dan walaupun hal itu tidaklah mudah, ya tidak semudah mulut berucap atau tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi itu harus kita jalani. Dan semua itu butuh perjuangan, butuh usaha kita manusia, dan yang tidak kalah penting lagi butuh kemauan dan komitmen untuk mau diperbaharui setiap waktu. Belajar firman dan izinkan Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita, dan mulailah taat melangkah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk bisa dan mampu melakukan firman Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Tantangan atau godaan dunia akan kebiasaan lama boleh saja datang, tapi kami mau tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terus belajar dan diperbaharui setiap waktu. Tuhan, kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu dalam segala tugas, dalam segala tanggung jawab kami, dalam segala pekerjaan rutinitas kami, dalam pendidikan studi kami, bahkan Tuhan, dalam segala pelayanan kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian. Berkati mereka Tuhan, apa yang telah mereka pelajari selama berada di kelas, di sekolah, itu boleh menjadi bekal bagi mereka untuk mengikuti ujian yang ada. Setiap pertanyaan boleh mereka jawab dengan baik dan dengan benar. Biarlah mereka juga diberi sehat, diberi kuat, dan juga semangat tetap menjadi bagian dari anak-anak kami.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, teman kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan, mari Engkau jamah dan sembuhkan, pulihkan mereka oleh kuasa darah Yesus Kristus. Yang sedang lemah Tuhan, Engkau kuatkan. Yang sedang bersusah hati, Engkau hiburkan. Yang sedang berputus asa dan berbeban berat, Tuhan beri pengharapan yang baru. Yang terikat dan terbelenggu oleh dosa-dosa, Tuhan, mari Engkau bebaskan dan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian mereka. Yang sedang dalam masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan beri jalan keluar dan mujizat-Mu menjadi nyata atas kehidupan mereka. Mereka yang sedang berhari ulang tahun, mari Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka di usia yang baru. Biarlah mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus dan lebih mencintai Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam kehidupan mereka, terang Kristus terpancar. Mereka menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang bekerja di dalamnya untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Doa kami belum sempurna Tuhan, mari Engkau sempurnakan dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan mari menerima berkat. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Mari kita terus menjadi orang yang berbahagia, orang yang bersyukur, orang bersukacita karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan hanya menjadi pendengar saja. Jangan berdiam diri, taat dan kerjakan firman Tuhan. Bagi kita semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan yang ada, mari menjadi berkat dengan cara membagikan video ini kepada teman, saudara, kerabat kita. Berkat yang sudah kita terima, mereka pun turut merasakannya. Sampai bertemu di besok hari pada jam yang sama. Shalom dan selamat pagi.